Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami, Islamic Science Research Institute, pengelola dan pemilik data Twilight baik pagi maupun malam yang paling lengkap di dunia. Dalam beberapa hari yang lalu, seorang penonton video saya, Pak Iwan, dari Kertosuro, Surakarta, Jawa Tengah, beliau mengekspresikan keinginannya untuk mengambil data sendiri di wilayahnya. Kemudian saya sarankan, oke, ambil data videonya dengan menggunakan media apapun. Kemudian kirimkan ke saya dan insya Allah saya akan bantu prosesnya, akan memproseskan datanya. Dan data itu sudah diberikan ke saya dan inilah hasilnya yang saya laporkan. Selain pada beliau juga akan saya publikasikan ke semua pemirsa, penonton video saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini adalah contoh yang sangat bagus sekali. Tentu saja apapun latar belakangnya, beliau tidak percaya. Bagaimana sih mungkin saya memperoleh data yang hasil yang begitu jauh dari apa yang sudah ditetapkan oleh otoritas, kan, baik pemerintah maupun organisasi massa yang lain. Tapi itu bagus sekali, bagus. Inilah hasilnya. Izinkan saya men-share datanya, bahan presentasi ini. Beliau mengirimkan dua data, jadi data Fajar dan Syafaq di Kartasura, Solo, Jawa Tengah. Seperti biasa, saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute, Jakarta. Seorang penonton video saya, Pak Iwan, mohon maaf saya tidak tahu nama lengkapnya, ingin tahu kondisi Fajar di mana beliau tinggal. Kemudian beliau rupanya tinggal di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Surakarta, Jawa Tengah. Saya sarankan ambil data videonya. Nah, kemudian data subuh diambil pada 25 September 2023 lalu, jadi hanya beberapa hari yang lalu. Dan saya tunjukkan datanya seperti ini. Data aslinya ya, ini data videonya. Nah, ini adalah data video yang diambil. Ini total adalah durasinya adalah 1 jam 42 menit lebih. 1 jam 42 menit lebih. Dan diambil pada saat matahari minus 25 derajat di bawah ufuk. Nanti akan saya tunjukkan. Ini pukul 3, 46, dan seterusnya. Ini berdetik terus, berdetak terus. Jadi kondisinya seperti ini. Ini masih gelap sekali, belum ada tanda-tanda kehadiran fajar. Karena ini mengarah ke timur, jadi ini adalah Venus ini. Venus, planet Venus. Nah, jadi ini jauh sebelum azan. Azannya sendiri terjadi pada sekitar menit ke-29, coba lihat. Bisa terdengar. Nah, ini udah mulai ada yang azan.
Itu tadi pada sekitar 20 derajat di bawah ufuk. Matahari 20 derajat di bawah ufuk. Tapi lihat, langit masih gelap. Langit masih gelap. Ada juga yang agak terlambat. Nah, ini baru azan ini. Ini baru azan. Tapi lihat, langit juga masih gelap. Masih gelap. Masih gelap. Baik, saya percepat saja. Nah, ini masih ada juga yang azan ini. Oh, ini udah iqomah. Ini udah iqomah ya. Tapi bisa dilihat langit juga masih sangat gelap. Belum ada tanda-tanda fajar karena fajarnya sendiri hadirnya nanti di sini. Nah, ini fajar. Ini fajar, sudah semburat merah seperti ini. Cuman kita harus mencarikan mulainya di mana itu fajar itu muncul. Saya menduga dikira sekitar inilah menit ke 57, 58 dari saat setelah apa tuh perekaman ini dimulai. Oke, itu yang pertama. Yang keduanya, ini ada penjelasan ini 25 September tercetak pada video ini. Sebetulnya tidak mengganggu karena dia konstan. Kalau saya proses datanya tidak akan mengganggu, ini konstan. Cuman persoalannya ini juga ini sinar lampu ini tidak mengganggu sebetulnya karena dia konstan. Sedangkan fajar itu kan semakin ini lihat, nah, semakin gitu. Jadi itu untuk seorang apa ya peneliti itu dengan mudah lah kita bisa pisahkan itu, kita filter itu ya. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita lihat anunya. Nah, data subuh ini. Kita lihat data Isya. Data Isya pada 28 Septembernya. Ini diambil sebelum maghrib juga, sebelum azan maghrib. Azan maghribnya kalau nggak salah pada 5 menit ke 9. Nah, ini. Ya, jadi ini maghrib, azan maghrib. Oke, saya lanjutkan saja. Langit semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Semakin gelap. Nah, di sini sudah sambil syafaq sudah menghilang sama sekali. Di sini semakin gelap, syafaq sudah menghilang sama sekali. Nah, jadi, nah sedangkan adzan Isya sendiri baru terjadi di sini. Ini pada 5 menit ke 57 ini syafaq sudah menghilang. Tapi adzan Isya itu baru di sini sekitar ini. Jadi 1 jam 20 menit sejak awal perekaman ini. Padahal langit sudah gelap dari tadi. Nah, jadi itu persoalannya. Itu persoalannya. Jadi data aslinya ada. Ya, data aslinya ada. Nah, pengambilan datanya menggunakan Xiaomi Redmi Note 8. Nah, harus diingat bahwa banyak orang yang agak meragukan lah kalau diambil dengan kamera handphone gitu ya. Sebetulnya tidak masalah.
Karena resolusi pengambilan resolusi citra itu ada yang resolusi geometris, berapa piksel ke sana, berapa piksel ke sini, itu memang terkait erat dengan detil yang terkecil, objek terkecil yang bisa direkam secara geometris, ya, secara geometris. Jadi dia ada di mana dan sebagainya. Tapi harus diingat bahwa kamera itu selalu terdistorsi, kan, distorsinya besar sekali. Jadi itu tidak masalah. Nah, tapi dengan kamera apapun, dengan video apapun, semua itu memiliki dimensi ketiga dari citra, yaitu adalah dimensi depth-nya, kedalamannya. Nah, itu semua sekarang itu standar menggunakan 8 bit image. Artinya skala resolusi radiometrisnya itu dari 0 sampai 256. Jadi ini yang sebetulnya yang paling penting. Jadi tidak masalah Anda menggunakan kamera handphone atau kamera yang lebih canggih. Kamera yang lebih canggih mungkin merekam data geometris lebih detail, betul. Tapi data radiometrisnya, detil radiometrisnya sama saja, 8 bit image. Jadi 0 sampai 255. Jadi tidak apa-apa. Inilah hasil pemrosesan datanya. Metodologinya dulu saya jelaskan. Videonya diambil dengan resolusi 30 frames per second. 30 frame per second itu jadi artinya dalam 1 detik itu ada 30 potret. Ada 30 potret. Jadi bayangkan saja kalau tadi kan 1 jam 42 menit pengambilan videonya itu. 1 detiknya ada 30 frames. Jadi ada ratusan ribu itu. Bisa 200.000 foto. Minimal 180-an ribu foto lah itu. Nah, kalau kita memproses semuanya itu berarti tidak smart lah. Pemrosesan seperti itu tidak smart. Jadi video yang tadinya 30 frames per second itu kita konversi menjadi still images. Jadi foto-foto yang diam, foto diam, still images itu. Jadi foto tunggal, terpisah-pisah gitu. Dengan resolusinya 20 detik. Jadi kalau tadi dalam 1 detiknya ada 30 frames, sekarang satu frame setiap 20 detik ada 1 frame saja. Sehingga dari sana, dari sekitar 180-an ribu foto itu, kita sekarang cuma punya 306 frame saja. Ini kan satu reduksi yang sangat luar biasa sekali. Jadi ini, sebagai insinyur, saya harus memproses itu secara efisien. Jadi tidak boleh asal proses 180.000. Wah, komputer saya bisa jebol untuk memproses seperti itu, kan lama sekali, dan komputer maninya besar lah jadi tidak efektif dan tidak efisien. Nah, jadi itu. Dari 306 frames ini pun kemudian untuk pemrosesannya kita sampling lagi. Kita sampling lagi menjadi setiap frame kelima. Jadi dari 306 itu jadilah 51 sampel frame. Nah, jadi antara 1 ke 5 atau 5 ke 10 itu kan kira-kira ada 5 kali 20 detik. Jadi 100 detik lah. Jadi sekarang yang tadinya aslinya adalah 30, tiap 1 detik ada 30 foto. Sekarang cuma ada 1 foto setiap 100 detik. Nah, ini. Jadi ini sampling, inilah statistical sampling. Nah, sekarang bagaimana, akurat apa enggak? Cukup akurat. Karena apa? Karena kalau misalnya 100 detik itu kan barangkali kurang sekitar 1 menitan saja, sejam lebih kan. 1 menit lebih saja. Nah, padahal setiap derajat di ekuator ya, matahari itu bergerak secara semu itu kan berjalan setiap 1 derajatnya 4 menit. Jadi kalau cuma 1 menit kan kira-kira cuma 1/4 derajat saja. Jadi itu sangat akurat sudah. Jadi tidak perlu kita memproses dengan yang aslinya, apalagi yang sampai 30 frames per second itu.
Itu anunya ya, namanya smart word gitu ya. Oke. 50 sampel frame ini kemudian di crop. Nah, untuk menghilangkan detail yang tidak diperlukan. Seperti tadi ada tulisan Desa Gumpang, Sukoharjo gitu. Itu kan tidak kita perlukan. Kita crop aja. Nanti saya tunjukkan cropnya. Kemudian kita menghitung setiap yang sudah di crop itu, kita menghitung representasi statistik untuk masing-masing frame. Jadi sekarang kita dealnya cuma dengan 51 frames itu saja. Kita hitung representasi statistiknya. Bagaimana itu nanti akan saya tunjukkan. Kemudian baru kita lakukan pemodelan matematik atas 51 sampel frames itu. Nah, untuk menentukan ketelitian pemodelannya dan menentukan di mana titik kehadiran fajar. Jadi kira-kira metodologinya seperti itulah. Nah, saya anukan anunya selanjutnya begini. Setelah kita selesai dapat hasilnya, saya harus melakukan verifikasi. Verifikasi itu menggunakan metode dan algoritma lain. Jadi kalau saya katakan verifikasi, itu artinya saya harus menggunakan metode lain yang sangat paling ideal itu adalah menggunakan pihak independen, pihak ketiga. Karena kalau saya pihak pertama, saya menawarkan pada penonton saya pihak ketiga, pihak kedua kan bahwa ini loh hasil subuh saya adalah seperti ini. Tapi untuk memverifikasinya saya menggunakan algoritmanya orang pihak ketiga yang independen. Nah, saya gunakan itu. Nanti akan saya tunjuk. Jadi ini harus dilakukan. Tidak boleh saya sebagai orang peneliti kemudian gua pasti ini jamin, gua jamin pasti ini benar, gak bisa seperti itu. Harus ada verifikasi. Itulah apa itu sikap-sikap seorang peneliti yang harus transparan ya. Lebih baik jika menggunakan yang tersedia di public domain. Apa sebabnya? Jadi jangan menggunakan software yang aplikasi yang misalnya berbayar gitu. Kan susah juga nanti publik harus berbayar juga. Tidak, saya gunakan yang ada di public domain. Yang saya gunakan di sini adalah image yang open source. Artinya ini semua orang bisa menggunakan ini dan tanpa bayar kan gitu. Jadi silakan nanti dicek hasil pekerjaan saya. Dua metode verifikasinya adalah 3D Surface Modeling dan Edge Detection. Jadi untuk memverifikasi hasil yang saya peroleh, saya menggunakan dua metode verifikasi. Satu 3D Surface Model dan Edge Detection. Berikut hasilnya ya. Sekarang kita bicara dulu tentang fajar di Desa Gumpang pada September 25, 2023 lalu. Nah ini anunya. Ini anunya frame pertama yang saya inikan pada pukul 3.45.57 ini ya. Waktunya sudah ada di sini. Nah, cuman seperti tadi saya katakan ini kan tidak kita perlukan data ini. Yang kita perlukan sebetulnya ini aja nih data langit seperti ini. Ini Venus kelihatan. Jadi saya crop aja di sini. Jadi dari sana saya crop ke sana, sana. Dengan seperti itu saya ngirit computing time. Kalau saya tidak salah ini jumlah pixel dari seluruh ini adalah sekitar 1 jutaan pixel. 1 juta pixel. Nah kalau saya crop di sini itu kan berarti paling-paling saya tidak memproses 600-an ribu pixel saja. Jadi yang 400 ribunya kan bisa saya menghemat gitu, tidak harus saya proses karena ini tidak ada gunanya. Nah itu anunya. Jadi yang sudah saya crop adalah ini. Nah ini sudah saya crop ya. Ada seperti ini nggak mengganggu karena dia konstan. Dia konstan. Dia tidak bertambah terang, tidak bertambah gelap. Yang mengganggu itu kalau dia lampunya hidup mati hidup mati hidup. Nah itu yang mengganggu. Tapi kalau ini konstan nggak apa-apa. Oke. Jadi foto seperti inilah yang kemudian saya proses yang jumlahnya kira-kira yang jumlahnya tadi disebutkan 51 biji kan. Oke. Hasilnya ini. Hasilnya ini jadi ini adalah foto
nomornya lah. Kalau ini nomor fotonya, betul-betul nomor foto 60. Nah, jadi kalau dihitung dari sini sampai ke sini itu adalah 51 ini. 51. Nah, namun demikian, nah sekarang saya tunjukkan dulu. Pada saat 20 derajat di bawah ufuk itu matahari pada saat 20 derajat di bawah ufuk itu pada pukul 4.04.57 pada hari itu di Gumpang ya. Ini adalah di sini. Ya. Ini 4.04.57. Kemudian pada saat dia 18 derajat di 4.14.57. 4.14.57. Nah, sekarang bagaimana coba? Bagaimana Anda bedakan bisa yang ini 20 derajat, yang ini 18 derajat? Tidak bisa. Coba bayangkan kita yang sudah memiliki teknologi yang sangat canggih sekarang ini, itu tidak bisa kita membedakan bagaimana. Kalau saya tidak beri ini, kan Anda tidak bisa tahu mana yang 18 derajatnya, 17 derajat. Kalau ini saya hilangkan. Jadi coba bayangkan ada orang pada abad ke-18, astronom pada abad ke-18, kok bisa mengatakan bahwa ini 18 derajat, yang ini 12 derajat. Coba yang ini 20 derajat di sini. 18 derajat di sini. 12 derajatnya di sini. Maaf, ini 13,7. 12 derajatnya adalah di 43957. 43957 ini. Nih. Bagaimana membedakan ini dengan ini dengan ini? Jadi nggak bisa itu. Itu adalah hoax. Kalau orang bisa membedakan antara 18 derajat dengan 12 derajat, yang 6 derajatnya kan di sini nih. 6 derajat itu mungkin di sekitar sini lah 6 derajat. 4, 5, 6, 3, 7. Sekitar sini lah 6 derajat. Bagaimana membedakan ini dengan ini dengan ini? Jadi itu hoax. Oke, sekarang saya kembali ke sini. Harus diperhatikan bahwa data yang saya proses itu adalah ini ya, dari sini ke sini. Nah, itu kemudian kita dekati dengan fungsi polinomial. Fungsi polinomial. Supaya kita bisa melakukannya, kalkulasinya itu secara matematik, dan itu bisa diotomatisasi dalam program komputer. Nah, cuman yang harus diperhatikan begini, sebetulnya ini polinomial yang diberikan oleh Excel. Ini Excel. Cuman fungsi polinomialnya Excel ini saya sudah coba berkali-kali ini ngaco. Ya, karena apa? Karena sebetulnya aslinya Excel itu kan untuk keperluan spreadsheet ya. Spreadsheet itu untuk keperluan ekonomi lah, akunting, gitu-gitulah ya. Jadi bukan untuk keperluan yang sangat analitis yang diperlukan oleh seorang insinyur misalnya ya. Jadi kalau kita menggunakan ini pasti ngaco. Pasti ngaco. Saya sudah coba berkali-kali. Nah, tapi kenapa saya tampilkan di sini hanya untuk penampakan grafis? Hanya untuk penampakan grafis. Jadi oke, kelihatannya polinomialnya yang ini yang putih ini, titik-titik putih. Sedangkan yang ini data ya fisik ini adalah ini. Data standar deviasi. Inilah nilai statistik dari foto nomor 60. Foto 65 statistiknya ini. 70 ini. Nah, inilah statistical value, standar deviasi dari ini. Nah, ini adalah data fisik yang ini. Nah, data fisik. Tapi harus diingat bahwa dalam ilmu computing, ya, data fisik dengan data matematik itu selalu berbeda. Perbedaannya di mana? Ini, yang ini putih di sini, yang ini kuning di sini, yang ini kuning di sini, ini putihnya di sini. Nah, itulah penyimpangan itulah dinamakan error. Error itu kalau diambil statistiknya dapatnya 1,8, root mean square error-nya adalah 1,8 grayscale. Nah, lihat, standard deviation-nya itu dalam grayscale. Jadi grayscale itu adalah dari 0 sampai 255 tadi itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan resolusi geometris.
Hanya revolusi radiometris 0 sampai 255. Jadi kalau misalnya kita dapat kesalahan 1,8 dibagi dengan 256, karena dari 0 sampai 255 itu berarti skalanya kan 256. Itu kecil sekali nih. Ini sangat akurat sekali. Mungkin cuman nanti akan saya tunjukkan lah. Nah, oke. Dari data ini pada hari itu 25 Mei 2023 di Gumpang itu atau di Kartosuro itu matahari terbit pada 5.25.15. Sedangkan saat matahari pada 18 derajat di sini, 18 derajat di sini nih, itu pada pukul 4 18 ini kan tidak tepat betul 4 18 derajat, maaf ini nih. 48 derajat kan sebetulnya agak ke sini lah sedikit ya. 4.15.56. 14.56. Sehingga rembang atau twilight resmi kalau kita menggunakan 18 derajat itu adalah ini dikurangi ini adalah 1 jam 9 menit 19 detik. Itu kalau kita menggunakan astronomical dawn, fajar astronomis yang 18 derajat itu. Kalau kita menggunakan fajarnya pemerintah yang 20 derajat yang ada di sini, ini harus ditambah lagi 1 jam tambah 8 menit ya kira-kira 1 jam 17 menitan ya, jam 17 menit. Jadi itu masih gelap sama sekali tadi, dia bisa dilihat videonya kan. Nah, kemudian ini adalah kecepatan matahari bergerak secara semu setiap menitnya. Jadi setiap menit itu 3,9 menit per derajat. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, ternyata real twilight-nya, rembang yang sesungguhnya itu kan matahari terbit dikurangi ketika fajar itu sesungguhnya muncul. Fajar sesungguhnya muncul di sini. Pukul 4.33.17 di sini 4.33.17 ketika matahari itu hanya 13,7 derajat di bawah ufuk. Jadi tidak ada 18 derajat itu. Kalau 18 derajat masih gelap. Nah, disinilah mulai terang. Ketika arah fajar muncul. Nah, jadi rentang subuh itu bukan 1 jam 9 menit 19 detik kalau menggunakan astronomical dawn ya. Muhammadiyah kan menggunakan ini nih. Kalau pemerintah ditambah lagi tambah 8 menit, 1 jam 17 menit. Ternyata cuma 51 menit 58 detik saja. Jadi bayangkan kalau Anda sholat di sini, Anda selesai sholat, katakanlah 12 menitan. Fajarnya muncul. Karena fajar sesungguhnya baru muncul di sini. Itu problemnya. Itu problemnya. Jadi ini adalah problem yang sangat serius. Oke. Kemudian gini. Tadi saya bilang bahwa saya tunjukkan dulu detail proses estimasi kehadiran fajarnya. Jadi ada sebelum saya menganukan ke verifikasi. Ini adalah data asli Excel-nya. Mohon maaf. Jadi kalau saya klik di sini, ini data yang saya proses adalah dari sini. Sejak dari sini sampai ke sana. Mengapa saya tidak gunakan data semuanya? Ya karena tidak ada gunanya. Sebagai contoh ya, kalau ini saya tarik ke sana. Ini kan mulai 20 derajat di bawah ufuk nih, matahari 20 derajat bawah. Kalau ini saya tarik, saya masukkan juga data dari sini ya dari awal. Sejak matahari 25 derajat di bawah ufuk kan sama aja rata ini. Ya, jadi nggak ada gunanya gitu loh. Jadi begitu juga ini. Ini mengapa saya hentikan di sini karena kalau saya teruskan ke sini saya include yang ini. Saya include yang ini. Nah, ini jadi tidak ada gunanya ini kan gitu. Karena sebetulnya kita kan ingin menentukan titik kehadiran fajar itu di sini. Jadi saya exclude yang ini, saya exclude yang ini. Itu adalah teknik pemrosesan yang smart lah gitu kira-kira. Nah, itulah tadi akhirnya kita ketemu bahwa pada subuhnya itu pada 4.33
saat matahari. 43317 saat matahari 13,7 di bawah derajat di bawah ufuk. Jadi itu prosesnya ya. Saya kira itu saja. Nah ini anunya lah. Nah sekarang bagaimana tentang ini root mean square error tadi saya tak anukan kan 1,8 1,8 grayscale tapi satuannya. Sekarang kita lihat 1,8 dibagi 256. Itu lihat hanya 7 per mil saja. Jadi ketelitian pemodelannya itu 7 per mil. Itu sangat bagus sekali. Ya kan? Sangat bagus sekali itu artinya. Jadi cuman ya memang itu tadi saya katakan bahwa ini yang ditampilkan oleh Excel ini adalah hanya pendekatan untuk keperluan grafis ya. Jadi kalau untuk kalkulasi yang sesungguhnya saya tidak menggunakan Excel. Saya mengcoding sendiri, kadang-kadang di MATLAB, kadang-kadang di GNU Octave. Jadi itu yang saya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke verifikasi dengan 3D surface model. Yang inilah saya menggunakan ImageJ. Ya, ImageJ. Saya perbesar ini. Oh maaf, untuk saya kembali lagi maaf. Saya kembali lagi ke sini. Kita lihat ininya. Jadi kalau ini kan dari 1 sampai 51 nih, dari 1 karena ada hasil sampel ini itu kan ada 51. Nah, fajar itu saya hitung muncul pada image ke-30 ya. Image ke-30 dari 51. Nah, ini coba kita lihat di sana itu. Nah, ini saya tunjukkan ke-30-nya di mana. Oke. Sekarang ini 1 dari 51. 2, 3, 4. 25,6 ini belum juga muncul Fajar. Ini udah 35 tapi secara kasat mata kita masih belum melihat. Padahal tadi dari perhitungan saya kan 30 kan itu hitungan saya. Nah, barangkali mungkin ini nih 37 secara kasat mata ya, 37. Nah, sekarang kalau misalnya Anda kalau begitu 37 dong yang benar. Kan saya lebih percaya Pak Image. Oke, tapi akhirnya waktu subuhnya kan lebih sempit lagi. Kan gitu. Nah, jadi ini karena tuh lihat kalau fajar sudah muncul begini. Nah, inilah fajar. Jadi sebetulnya kita harus menentukan di mana dia fajar itu pertama kali muncul. Nah, yang menurut perhitungan saya adalah pada posisi 30. Pada saat ke-30. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa kalau bagi saya sih yang benar yang 38 atau 37 oke, tapi rentang subuhnya jadi lebih sempit lagi kan. Nah itu. Itulah kekeliruan-kekeliruan yang tolerable dalam batas-batas yang bisa ditoleransi. Karena itulah karena manusia tidak bisa bebas dari kesalahan, itu persoalannya. Nah, sekarang kita tunjukkan yang verifikasi dengan 3D surface model tadi ya. Sekarang dengan verifikasi dengan edge detection. Edge detection juga tadi sama kan di ke-30 karena ini kan yang sama ini. File yang sama. Oke. Saya agak geser dulu ini ke sini. Nah, ini Venus. Ini Venus, kemudian kita lihat. Nah, Venus karena dia terbit kan, ini kan menghadap ke timur ini. Jadi ini Venus sekarang udah menghilang, dia semakin tinggi. Nah, inilah yang
algoritma saya mendeteksi fajar sudah muncul di sini, tapi cara kasat mata di sini belum kelihatan. Nah, mungkin ini sudah mulai ada semburat-semburat 38. Kalau Anda bilang, oke, kalau gitu saya lebih percaya pada image, oke, berarti artinya mungkin apa itu kehadiran fajar itu lebih rendah lagi, mungkin cuma 12-an derajat kan gitu. Jadi itu memang anu. Nah ini lihat nih, fajar sudah muncul seperti ini. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan. Nah sekarang kita lihat syafaq di Desa Gumpang. 3 hari kemudian diambil pada September 28, 2023. Ini juga seperti itu. Ini karena ini sekarang menghadap ke barat kan. Jadi ini adalah Gunung Merapi ini, Merapi di Jogja. Jadi gambarnya cukup bagus lah. Nah, cuman ini kita tidak perlukan ya kan ini. Jadi saya crop aja sampai di sini. Nah, cuman ini saja ini saya crop supaya saya ngirit ngirit computing time kan. Ini yang saya crop, hasil cropnya di sini. Oke. Kemudian ini seperti yang tadi juga. Seperti yang tadi juga penjelasannya. Jadi ternyata saat syafaq menghilang sama sekali karena di sini syafaq menghilang sama sekali itu pada posisi matahari 12,2 derajat di bawah ufuk. Jadi tidak ada 18 derajat itu. Kalau 18 derajat di sini. Ini 18 derajat ini sudah gelap terus ini. Dari sini sampai ke sini. Nah, sekarang bagaimana? Yang ini adalah saat 6 derajat nih. Kalau ini adalah civil dusk ya. Civil dusk. Yang ini civil dawn. Nautical dusk. Senja nautika. Yang ini senja astronomis. Bagaimana bisa membedakan ini dan ini dan ini? Pada abad ke-18, apa bisa kita yang sekarang dengan teknologi yang sudah lebih canggih, komputer sudah sensor sudah lebih canggih, nggak bisa, kita susah ini. Itulah sebabnya saya memberikan, oke, kalau Anda masih ngotot bahwa ada astronomical dawn, nautical dawn, dan civil dawn ada, silakan. Saya membuat sandiwara dan sudah 1 tahunan, nggak ada yang bisa menebak itu. Nah, jadi kalau ini, persoalannya kalau Anda sholat di ini berpendapat ini masih maghrib, karena 18 derajatnya di sini, nah ini sudah masuk isya ini, udah gelap. Sinar syafaq sudah hilang, itu persoalannya. Itu persoalannya. Jadi terlalu terlambatnya sekarang adalah 23 menit, 23 detik. Ya, itu juga ini ritme square-nya lebih besar sedikit, 2,5, tapi kalau di 2,5 dibagi 256 itu juga kecil juga. Jadi sini sangat akurat ya. Oke. Detail proses estimasinya. Nah, ini seperti ini. Seperti juga tadi, jadi kalau ini saya klik, ini adalah batasnya di sini. Kalau ini saya ke sana, kenapa ini tidak saya anukan semuanya? Ya, tapi tidak ada gunanya gitu loh. Nah, lihat. Tidak ada gunanya. Jadi saya batasi di sini aja. Yang ini sampai full ya. Nah, ini juga seperti tadi, saya kira ini saya sudah jelas lah seperti tadi penjelasannya. Nah, kemudian verifikasi dengan 3D surface model. Oh maaf, tadi lagi. Sekarang kita lihat ininya tadi. Ini muncul pada ini fajar itu muncul pada foto ke-34 ya. Pada ke-34 dari 51. Nah, 34 dari 51. Sekarang kita lihat ini 34, 51. Ini karena ini sebelum maghrib diambil, ini terang benderang lihat. 34 tadi kan 34. Ini terus semakin gelap. Ini kan semakin turun ini. Karena ini kan isya.
Ini masih belum karena ini masih ada semburat merah. Nah, ini betul. Ini barangkali ini Mars ya. Saya juga kurang terlalu yakin ini. Karena dia akan tenggelam nanti. Nah, 34. Jadi inilah syafaq menghilang di sini, di titik ini 34 itu. Karena dia terus konstan aja, tidak. Oke. Jadi itu kemudian dengan edge detection, nah ini tadi ini ya masih kelihatan jelas. Nanti ini semakin menghilang karena ini adalah menghilangnya syafaq. Ini Gunung Merapi tadi itu. Tiga puluh, maaf tadi 31 atau 34 ya, saya agak lupa. Tapi ini kira-kira di sekitar inilah 31, 33 ini udah hilang betul ini. Karena ini kok sampai akhir ke 51 masih kelihatan ini. Ya. Jadi itu verifikasi yang sudah saya lakukan. Jadi apa itu semuanya itu transparan. Nah, kesimpulannya begini, yang dilakukan oleh Pak Iwan ini sangat bagus. Dia tidak percaya sama saya, tapi dia kemudian, oke, ini data saya. Nah, saya proses, saya bantu. Dia ingin membuktikan dengan menggunakan data sendiri di wilayahnya sendiri. Ini sangat bagus. Silakan yang lain melakukan yang sama. Ambil data sendiri, insya Allah saya bantu untuk memprosesnya. Ini dalam rangka untuk mencari kebenaran, karena ini adalah urusan ibadah. Urusan ibadah ini. Kehadiran fajar adalah merupakan syarat sholat subuh. Syarat ya. Sesempurna apapun rukun yang kita lakukan, bagaimanapun sempurnanya khusyuk kita, tapi syarat itu memiliki hierarki yang lebih tinggi. Kalau waktunya belum masuk ya bagaimana? Kan gitu. Syarat itu hierarkinya lebih tinggi. Nah, jadi tentu saja saya tahu lah banyak juga yang masih ngotot, oh pokoknya 20 derajat sebelum. Oke. Bagi yang masih ngotot fajar muncul pada kedalaman matahari 20 derajat di bawah ufuk atau 18 derajat di bawah ufuk, silahkan demonstrasikan data dan cara pemrosesan datanya secara transparan. Seperti yang saya lakukan. Metodologi dan algoritmenya tidak harus sama dengan yang saya kembangkan. Karena Anda bisa mungkin mendevelop algoritma yang lebih canggih lah. Tapi umat harus dapat melihatnya secara transparan. Itu persoalannya. Seperti yang saya lakukan, saya transparan betul. Saya tulis buku. Jadi kalau ada yang kurang jelas, baca buku saya. Kan gitu. Umat sudah sangat cerdas menilai algoritma yang transparan dan disembunyikan hanya karena takut dikoreksi. Kan gitu. Karena untuk mempertahankan bahwa yang sudah ada itu sudah benar, kemudian dia datanya ngawur, memprosesnya juga selintat-selintut gitu, disembunyi-sembunyiin. Jadi apa tuh? Oke, silakan. Jangan hanya melaporkan hasilnya. Kalau cuma melaporkan hasilnya itu kan seperti Anda masuk ke ujian kemudian kertas Anda blank, kemudian hanya Anda menuliskan hasilnya aja. Hasilnya satu angka aja, hasilnya sekian. Lainnya blank, tidak ada proses apa-apa. Coba dosen Anda bakal percaya seperti itu? Meskipun Anda yang sampai hasil yang Anda sampaikan itu mungkin benar, tapi kalau tidak prosesnya nggak dilaporkan kan itu gitu loh, apa tuh tidak secara saintifik itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, kira-kira gitulah. Semuanya demi memperbaiki kualitas ibadah ratusan juta bahkan miliaran umat Islam di dunia. Oke? Saya mendorong, encourage ya,
sebanyak mungkin umat yang melakukan koleksi data Twilight di wilayahnya masing-masing, seperti yang dilakukan oleh Pak Iwan. Yang dapat melakukan proses sendiri jauh lebih baik. Tapi coba jelaskan secara transparan. Namun bila belum dapat memproses sendiri, silahkan kirimkan datanya ke saya dan akan saya bantu proses, insya Allah. Insya Allah ya, di tengah kesibukan saya, insya Allah saya bisa sempatkan. Jika Anda memerlukan pelatihan bagaimana memproses data Twilight, saya akan siap bantu berikan pelatihan juga. Dengan sensor apapun Anda menggunakan mengambil datanya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.